Halo semuanya, selamat datang di video saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tia Ayu Lestari dengan NIM 20101291. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan proses ETL untuk data penjualan dengan menggunakan aplikasi Pentaho. Jadi pertama, saya akan menunjukkan data yang akan digunakan, yaitu adalah data CSV dari Retail Data Transactions. Jadi di sini ada field customer ID, kemudian ada transaction date, tanggal transaksinya, kemudian amount atau total transaksinya. Jadi dari data ini nantinya akan dihasilkan total penjualan setiap customer di setiap bulan per tahunnya. Oke, kita mulai saja. Jadi ini adalah data yang akan digunakan. Kemudian setelah itu kita akan membuat database dulu untuk menampung datanya nanti. Jadi kita akan membuatnya di aplikasi SQL Yoke. Jadi di sini kita akan membuat database. Di query-nya ini kita ketik create database. Create database. Saya akan memberi nama database-nya adalah DW atau data warehouse penjualan. Oke. Setelah itu kita akan run query yang sudah dibuat itu dengan di blok, kemudian klik run. Nah, kalau udah kayak gini berarti one query is executed, one success, berarti sudah sukses. Sekarang kita refresh di sebelah sini. Nah, jadi di sini sudah muncul database yang kita buat nih, DW penjualan. Selanjutnya kita akan membuat tabel di dalamnya, yaitu dengan query create table. Namanya akan saya buat TB fakta penjualan. Kemudian di dalamnya kita isi untuk fieldnya ada customer ID yang menggunakan varchar untuk tipe datanya. Kemudian batasnya adalah 100. Kemudian kita akan mengisi dengan month atau bulan yang tipe datanya integer. Kemudian ada year atau tahun yang tipe datanya adalah integer juga. Kemudian satu lagi adalah total amount yang tipe datanya juga integer. Jika sudah tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian sama seperti tadi kita akan blok lagi dan klik run. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah sukses. Kita refresh dan kita lihat di sini apakah tabelnya sudah muncul. Nah, ini tabel kita sudah muncul di sini, berarti sudah berhasil. Ini tabelnya TB fakta penjualan dan kolomnya adalah ada customer ID, month, year, sama total amount. Oke, berarti database-nya sudah ready, sudah siap. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Pentaho. Kita buka aplikasi Pentaho. Nah, kemudian di sini kita akan menyimpan dulu. Jadi sebelumnya tadi saya sudah ngeklik new dan transformation, kemudian tampilan seperti ini, dan sekarang saya akan menyimpan dulu project yang satu ini, yaitu dengan nama ETL penjualan. Oke, kita save. Kemudian di sini kita akan menggunakan desain yang bernama CSV file input karena kita menggunakan tipe file CSV. Jadi kita drag ke sebelah sini. Setelah itu kita klik 2 kali. Kemudian file name-nya kita browse. Jadi pilih file datanya, data yang akan kita pakai, yaitu saya menyimpannya di sini. Oke. Nah, jadi punya saya yang ini, data retail data transaction.csv. Dan klik OK. Setelah itu, kemudian di sini kita klik get fields.
Oke. Nah, jadi di sini sudah masuk fieldnya, ada customer ID, transdate, dan tran amount. Kemudian bisa kita klik preview jika kita ingin melihat datanya. Nah, ini dia datanya yang tadi. Akhirnya sudah masuk ke sini. Selanjutnya kita bisa close and then OK. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan desain yang bernama select values. Nah, di sini dia. Kita geser, kita tarik ke sini, kemudian kita dari ini kita tarik garis ke sini. Kita hop, kemudian kita klik main output of step. Jadi di sini kita akan mengubah tipe data si transdate tadi menjadi date karena sebelumnya dia adalah string. Nah, jadi di sini kita rubah di metadata. Kemudian kita masukkan yang kita pilih, yaitu kolom yang kita pilih atau field yang kita pilih, yaitu ada customer ID, kemudian ada juga transdate, kemudian satu lagi adalah tran amount. Nah, jadi di sini kita akan merubah type-nya. Untuk customer ID akan tetap string. Selanjutnya untuk transdate yang tadi kita akan rubah menjadi date. Kemudian untuk tran amount kita akan rubah menjadi integer. Nah, selanjutnya kita geser ke sebelah kanan. Untuk transdate, yaitu di kolom yang kedua ini, formatnya akan kita ganti menjadi DD MMM BY. Setelah sudah, kita akan klik OK. Kemudian untuk melihat previewnya kita klik kanan, kemudian klik preview, quick launch. Nah, jadi ini adalah hasil dari yang kita sudah rubah tadi. Jadi transdate ini dia tipe datanya sudah berubah menjadi date sekarang. Kemudian kita klik stop. Selanjutnya kita akan menggunakan desain yang bernama kalkulator. Ini dia. Kita geser juga, kita tarik ke sini. Kemudian kita kasih hop lagi seperti yang tadi. Kemudian kita main output of step. Selanjutnya kita akan klik 2 kali. Untuk step name-nya saya akan merubahnya menjadi mendapatkan bulan dan tahun. Nah, setelah itu kita akan ke new field. Di sini kita akan membuat field yang baru, yaitu saya akan memberi nama month. Kemudian untuk yang kedua saya akan beri nama year. Yang pertama bulan, yang kedua tahun. Jadi untuk yang pertama, untuk month-nya calculation-nya adalah month of date A. Ini dia. Kita klik OK. Kemudian field A-nya adalah kolom yang akan dipengaruhi atau yang akan diambil datanya oleh si kolom baru ini, yaitu dari transdate, dari tanggal transaksinya. Kemudian untuk year-nya juga sama, karena ini year, jadi kita pilih yang year of date A. Kita klik OK, dan ini juga sama, field-nya adalah field transdate. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita akan coba lihat lagi dengan cara yang sama, yaitu preview, kemudian klik launch. Nah, jadi kita bisa di sini bisa lihat kalau kita sudah membuat 2 kolom baru, yaitu month di sini dan year. Jadi di sini month-nya ada keterangannya 2, berarti kita lihat di sini adalah bulan Februari, yaitu bulan kedua. Kemudian year-nya 2013, kita lihat di sini dia adalah tahun ke 2013. Jadi month dan year ini mengambil data dari kolom transdate. Oke, jika sudah, kita klik stop. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan select values lagi. Kita search lagi di sini, select values kita tarik ke sini. Kemudian kita buat hop lagi seperti tadi. Setelah itu
kita klik 2 kali dan step name-nya akan saya rubah menjadi memilih field final. Jadi saya akan memilih field-field mana saja yang akan saya gunakan. Kemudian di sini saya klik get fields to select untuk menampilkan semua fieldnya. Kemudian selanjutnya kita akan menghapus transdate atau tanggal transaksinya kita hapus, kita delete. Kemudian untuk month dan year-nya kita pindah ke atas. Jadi nomor 2 kita rubah menjadi month, nomor 3 adalah year, dan yang terakhir adalah tran amount. Selanjutnya kita klik OK. Setelah itu kita preview lagi dengan cara yang sama, preview quick launch. Nah, jika sudah, dia akan tampil seperti ini. Jadi di sini field yang kita pilih adalah customer ID, month, year, dan tran amount atau total transaksinya. Jadi si transdate atau tanggal transaksi tadi sudah dihapus atau tidak kita pilih untuk ditampilkan. Setelah itu kita klik stop. Selanjutnya kita akan menggunakan desain yang bernama sort rows untuk mengurutkan data kita. Sort rows. Nah, ini dia. Kita tarik dia ke sebelah sini. Kemudian kita beri dia panah seperti tadi. Kita kasih hop. Oke, main output of step. Selanjutnya kita klik 2 kali. Kemudian kita akan rubah step name-nya menjadi mengurutkan data. Nah, setelah itu kita akan memilih field-nya. Jadi di sini field name-nya kita pilih field apa saja yang akan kita urutkan. Jadi di sini saya akan menggunakan customer ID. Ascending-nya kita rubah menjadi Y. Kemudian untuk yang kedua adalah saya akan menggunakan year untuk tahun. Kemudian Y juga sama. Kemudian klik OK. Setelah itu kita bisa klik preview untuk melihat hasilnya. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Jadi di sini kita bisa lihat datanya sudah terurut. Jadi customer ID-nya sudah mengurut. Jadi di sini CS 1112 dia akan mengurut semuanya. Baru dia akan loncat ke yang selanjutnya itu CS 1113. Kemudian untuk year-nya juga sama. Di sini 2011, kemudian baru 2012. Jadi seperti itu, dia akan mengurutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya kita klik stop. Kemudian kita akan menggunakan desain group by. Group by yang ini kita tarik ke sebelah sini. Selanjutnya kita beri hop juga. Nah, jadi group by di sini yang akan menjadi fungsi agregasi. Kemudian saya akan merubah step name-nya menjadi agregasi. Setelah itu untuk field yang akan dipilih di group field ini, di sini saya akan memilih field customer ID, kemudian year. Setelah itu, jadi di group field ini saya akan memilih customer ID, month, dan year. Kemudian untuk di aggregates-nya saya akan menuliskan nama field yang ada di database, yaitu total amount, dan yang akan menjadi subjeknya adalah total amount. Namanya ada total amount. Oke, jadi di sini kita akan membuatnya seperti ini. Jadi total amount, subjeknya adalah tran amount. Oke, selanjutnya tipenya adalah sum atau sum. Kemudian kita klik OK.
Kemudian kita klik close yang ini. Nah, jadi agregasi ini fungsinya adalah untuk menghitung total penjualannya, tadi berdasarkan bulan dan tahun. Seperti itu. Jadi kita bisa klik preview lagi untuk melihatnya. Quick launch. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk customer CS1112 di bulan ke-10 atau bulan Oktober di tahun 2011 dia melakukan transaksi sebanyak 60. Kemudian total transaksinya adalah 60. Kemudian pada bulan Juni 2011 total transaksinya adalah 56. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita bisa stop untuk previewnya. Selanjutnya kita akan ke step yang terakhir, yaitu untuk menyimpan data yang sudah kita buat tadi ke tabel yang sudah kita buat di database tadi. Jadi kita akan menggunakan desain yang bernama table output yang ini. Oke, kemudian kita tarik garis lagi, klik 2 kali. Di sini saya akan mengganti step name-nya menjadi simpan ke tabel. Kemudian untuk connection-nya, nah jadi untuk connection-nya kalau teman-teman sebelumnya sudah membuat, kita bisa pilih langsung di sini. Karena ini saya belum membuat, jadi kita bisa klik new. Kemudian di sini pilih MySQL, hostname-nya saya akan membuat namanya database lokal. Kemudian database name-nya adalah database yang sudah tadi kita buat, yaitu dw penjualan, dw underscore penjualan. Untuk username-nya adalah root. Kemudian kita sebelum klik OK, kita bisa tes dulu apakah connection-nya sudah ada atau belum. Oke, please give this database connection a name. Oke, saya lupa memberi nama di sini. Ini namanya database lokal, dan di sini saya salah, ini harusnya adalah localhost. Oke, maaf sebelumnya. Kemudian kita tes lagi. Oke, connection to database lokal was successful, berarti sudah koneksinya udah berhasil. Kita klik OK, kemudian kita bisa klik OK. Nah, jadi di sini connection-nya sudah ada, yaitu database lokal. Selanjutnya kita akan ke target table. Di sini ada target table. Kita akan browse. Jadi database lokal, table. Nah, ini dia. Tabelnya adalah TB fakta penjualan. Kita klik OK. Selanjutnya adalah kita klik ke sini database field. Nah, ini belum tampil. Jadi untuk menampilkannya kita akan centang di sini. Kita centang, baru kita akan get fields. Nah, jadi ini adalah field yang ada di tabel atau di database-nya. Kemudian stream field ini adalah tabel yang ada di proses yang kita jalankan. Kemudian kita bisa klik OK. Selanjutnya untuk preview, kita bisa preview dan quick launch. Nah, ini dia data yang akan masuk ke database yang kita buat tadi, yaitu ada customer ID, kemudian ada month atau bulan, kemudian ada year atau tahun, kemudian ada total amount atau total transaksinya dia. Kemudian kita bisa klik stop di sini. Jika sudah, kita bisa run semuanya. Kita klik run, yes. Oke, jika sudah ada tanda centang ini berarti semua prosesnya sudah berjalan dengan baik. Nah, kan ini sudah berjalan, jadi kita akan coba lihat di database yang kita buat apakah datanya sudah masuk. Jadi kita bisa lihat di sini tabel data. Nah, jadi ini sebelumnya adalah datanya kosong.
Jadi kita bisa lihat di sini dia datanya sudah masuk, ada CS112 bulan ke-10 tahun 2011, total amount-nya adalah 60. Jadi begitu juga seterusnya. Nah, ini dia datanya sudah masuk. Oke, jadi sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorialnya ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.